Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali bersama kami, sahabat mitra BUMDes, bertemu di channel ini. Kali ini masih membahas hal yang sama, tapi tentunya dengan format yang berbeda ya. Karena kali ini kita tampilkan lagi tokoh yang lainnya, tentunya yang berkaitan dengan BUMDes Embun Hutan Kuta. Ya, kita tidak berlama-lama, sudah hadir di tempat ini Direktur BUMDes, sekaligus juga tokoh masyarakat yang ada di Desa Kuta ini. Langsung saja, saya akan mengupas lebih jauh, menelisik lebih jauh, bagaimana beliau memaparkan hal-hal yang tentunya yang berkaitan dengan BUMDes ini. Baik, saya akan langsung saja ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kang Haji atau apa ya saya panggilnya? Ruslan saja. Kang Ruslan. Betul. Baik Kang Ruslan, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Ya, terima kasih. Ya, tentunya sehat selalu ya. Alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan juga Tuhan anugerahkan kita sehat. Amin. Senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Kang Ruslan, bagaimana kemudian hal ini bisa terjadi gitu kan tentang BUMDes ini, tentunya akan kita sampaikan terhadap mitra BUMDes ya. Betul. Nah, ini menjadi sebuah informasi yang patut mereka kemudian adopsi juga gitu ya. Bisakah Kang Haji Ruslan ini sedikit bercerita tentang sekilas tentang Desa Kuta? Ya. Silakan. Pertama, tentu kami sangat mendukung dan menyambut baik berdirinya BUMDes Embun Hutan Kuta ini, di mana saya juga alhamdulillah dipercaya sebagai direktur operasional BUMDes Embun Hutan Kuta ini. Bagian di dalamnya ya. Ya. Dan saya pikir memang sudah saatnya kita membentuk sebuah badan usaha dengan tentunya berlatar belakang kepada potensi yang ada di wilayah Desa Kuta ini, sehingga apapun nanti potensi-potensi di Desa Kuta ini, terutama menyangkut potensi ekonomi yang ada di Desa Kuta ini, bisa dihimpun, bisa dimaksimalkan, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kuta pada umumnya. Pastinya seperti itu ya targetnya ya. Betul. Ya. Nah kemudian perlu mungkin Kang Bram juga dan mitra BUMDes ya dimanapun Anda berada, saya sampaikan sedikit kondisi atau karakteristik Desa Kuta ini. Ya. Nah, Desa Kuta ini secara geografis terletak di kawasan puncak, yang mungkin semuanya sudah pada kenal, mungkin semuanya sudah pada tahu bahwa kawasan puncak ini adalah salah satu kawasan yang merupakan salah satu tujuan wisata, baik itu domestik maupun internasional. Dan kebetulan desa ini termasuk salah satu desa yang saya kira akan banyak potensinya menyangkut dalam hal bidang pariwisata. Tentunya dengan sumber daya alam yang dimiliki di Desa Kuta ini, mudah-mudahan nanti dengan terbentuknya BUMDes itu akan mendorong tumbuh kembangnya pariwisata di desa ini, dan juga tentunya akan mendorong juga peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kuta. Begitu Kang Bram. Siap Kang Ruslan. Ya, saya akan sedikit mengupas nih tentang sejarah atau historikal, karena BUMDes atau desa wisata yang dijalankan ini berada di Desa Kuta. Saya yakin karena memang Kang Ruslan ini tokoh juga anak Desa Kuta ini, bisa nggak kita sambil santai kita bercerita-cerita dulu gitu bagaimana Kang Ruslan ini gitu kan, perjalanan hidup, kemudian
ya, menyampaikan Ya. berbagai hal bagaimana bisa sampai tercetus juga pula ini itu. Tapi saya ingin lebih jauh gitu kan. Bagaimana Kang Ruslan ini, karena kalau menurut pemahaman saya memang agak di dalam ya desa Kuta ini gitu kan. Sedikit saya ingin mengajak berceritalah bagaimana Kang Haji Ruslan ini historisnya, atau sekaligus juga saya ingin tahu profil Kang Ruslan ini. Silakan. Ya, ya pertama tentunya saya pribadi lahir di Desa Kuta, besar di Desa Kuta, dan sampai sekarang pun saya tetap punya komitmen untuk membesarkan desa yang saya lahirkan. Tidak pernah punya keinginan untuk berpindah tempat dan Insya Allah tidak, karena saya sudah cinta mati ini gitu ya, Desa Kuta ini, gitu ya, tempat di mana saya dilahirkan dengan panorama alam yang begitu indah di sini, begitu ya, dengan hawa yang sejuk, dengan juga kerukunan penduduknya, dengan karakteristik budaya yang ada di dalamnya, ya mungkin itulah yang sampai sekarang membentuk karakter saya seperti ini. Begitu ya, memang tantangannya akan banyak, begitu ya, terutama memang kalau saya ceritakan sedikit kronologi perkembangan desa ini, memang Desa Kuta itu termasuk salah satu desa yang pembentukannya pun artinya termasuk paling belakang ya, paling belakang. Disebutnya desa bungsu begitu, yang ada di wilayah Kecamatan Megamendung. Desa Kuta sendiri dibentuk itu tahun 86 begitu, dengan kondisi yang pada waktu itu memang kita sangat bisa dikatakan agak tertinggal dari desa-desa lain. Ya, tertinggal dalam arti sarana prasarananya. Ya, tahun 86 itu Kang Pram di sini belum ada listrik. Belum terpasang listrik. Jadi saya ingat waktu itu juga masih saya 86 itu masih SD Kang Pram. Itu saya masih ingat belajar itu pakai lampu cempor. Pelita ya. Begitu. Sementara mungkin di bagian desa yang lain di kecamatan ini sudah teraliri PLN atau listrik ya. Di desa kami waktu itu belum. Gitu. Nah, itu juga salah satu kenapa mungkin Desa Kuta itu terbentuk lebih tertinggal dari desa lain. Begitu. Dari prasarana jalan pun waktu itu masih tertinggal lah dengan desa lain. Artinya belum ada jalan aspal waktu itu, masih banyak jalan setapak, dan masih banyak juga antara kampung satu dengan kampung lainnya itu belum terkoneksi dengan baik. Itu harus nyebrang kali dulu, harus nyebrang sawah dulu dan lain sebagainya. Itu latar belakang sekilas gambaran ketika awal dibentuk Desa Kuta. Dan alhamdulillah sampai sekarang perkembangan demi perkembangan itu terasa signifikan. Begitu sehingga pada sekarang ini bolehlah saya katakan bahwa Desa Kuta sudah berdiri sejajar dengan desa-desa yang lainnya. Betul. Begitu ya. Itu barangkali gambarannya seperti itu. Jadi ada sebelum gitu kan, kemudian sesudah, sekarang artinya sudah muncul kesetaraan lah gitu. Apalagi sekarang yang tadi disampaikan oleh Kang Ruslan banyak potensi tentunya yang bisa dikembangkan. Gitu ya. Mengenai harapan kira-kira yang sekiranya akan dilakukan gitu kan, atau diimplementasikan dengan adanya desa wisata ini. Ya, tentu kami berharap inilah momen yang paling tepat begitu. Artinya kita menyambut
kebijakan juga dari pemerintah, Ya, ya. Kita tahu bahwa pada akhir tahun 2020 itu keluar kebijakan dari Kementerian Pedesaan itu Mendes, ya. berbentuk PP nomor 11 tahun 2020, ya. yang di situ berisi kemudahan-kemudahan dan juga payung hukumnya untuk membuat satu badan hukum BUMDes, Ya. dan juga di situ banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui peraturan itu yang sekiranya memungkinkan untuk percepatan tumbuh kembangnya satu BUMDes di satu desa. Termasuk kami juga mengambil momen ini untuk juga ikut serta di dalamnya, mengembangkan, menghimpun, dan meningkatkan potensi ekonomi yang ada di desa. Ya, ya, artinya kita tidak pernah luntur gitu kan dengan harapan, apalagi sekarang peluang terbuka lebar. Kira-kira nih Kang Haji, ya, sebetulnya gini, kita santai dulu ya, kita minum dulu kopi. Ini sepertinya produk asli di sini atau gimana? Siap. Ini salah satu nanti yang akan kita produksi juga. Oh, termasuk ini juga bagian daripada ya. Kita juga punya potensi untuk mengembangkan produk kopi, begitu ya, yang di mana di sini sudah berkembang juga produksi dari petani-petani lokal yang ada di kawasan Kuta ataupun kawasan Puncak pada umumnya. Baik, kalau begitu kita hirup dulu bareng-bareng kopinya nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, mantap nih. Bagaimana? Nikmat ya? Mantap di saat cuaca seperti ini, mantap ditemani dengan 2 cangkir kopi. Kang Haji 1, saya 1. Baik Kang Haji, kita lanjut ya. Ini artinya situasi sekarang ini sudah berbeda dengan tahun-tahun yang lalu gitu. Dengan tadi ada perubahan, kemudian sekarang sedang mengembangkan gitu ya. Bisa dinikmati nantinya oleh masyarakat secara umum gitu ya. Ini adalah sebuah karya gitu. Anak bangsa, mudah-mudahan lah itu semua juga ikut memberikan support, dukungan gitu. Dan tentunya ini menjadi sebuah motivasi. Kira-kira ada pesan yang kemudian perlu ini diadopsi oleh mitra BUMDes atau mitra pariwisata? Ya, silakan. Tentunya harapan kami, karena ini relatif baru dibentuk, tentunya kami berharap partisipasi, khususnya masyarakat Desa Kuta ini untuk bagaimana memberikan sumbangsihnya untuk perkembangan BUMDes di sini. Tentu kita mengembangkan BUMDes itu juga sesuai dengan potensi yang ada di desa ini, gitu ya. Di antaranya potensi pertanian, potensi peternakan, potensi perkebunan, dan juga potensi-potensi sumber daya alam yang ada di sini. Nah, perlu Kang Bram ketahui juga kita ada di desa di kawasan perkebunan dan kehutanan. Mungkin itu yang akan nanti kita gali lebih dalam. Menjadi sebuah kekuatan ya nantinya. Dan kita akan manfaatkan potensi itu untuk nantinya banyak nanti masyarakat yang terlibat di dalamnya, dan nanti itu manfaatnya juga akan insya Allah akan dirasakan oleh masyarakat desa ini, gitu ya. Dan memang kita perlu support ya dari masyarakatnya, dari pemerintah desanya, dari juga stakeholder yang nantinya insya Allah kami akan bersinergi dengan misalnya komunitas pariwisata Puncak, begitu ya, ataupun nanti dinas-dinas yang berkaitan dengan pariwisata, yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Tentu kita perlu dukungan itu, karena bagaimanapun kita melangkah ini tentu akan banyak keterbatasan yang kami hadapi. Tentu kita perlu dukungan dari semua pihak, masyarakatnya, komunitasnya, maupun dari pemerintahnya untuk sama-sama mendukung tumbuh kembangnya BUMDes
embun hutan kuta Ya. ini. Begitu. Kang Haji, ini cukup menarik ya. Sahabat mitra BUMDes, tentunya kita tidak akan berhenti di sini nih. Nanti di sesi berikutnya kita akan berbicara, ngobrol lagi lebih jauh, termasuk produk juga potensi yang tentunya ada include di dalam BUMDes itu. Betul. Kang Ruslan, terima kasih sudah memenuhi undangan kami, juga sudah mempresentasikan bagaimana BUMDes Embun Hutan Kuta ini ke depan. Gitu. Seruput lagi kopinya sebelum kita tutup. Ya. Baik Kang Haji, kita tos dulu. Ya. Siap. Sahabat mitra desa, demikian perbincangan saya kali ini. Ya, banyak hal tentunya yang disampaikan. Ini menjadi sebuah harapan ya, bagi kita semua. Ya, karena kekuatan itu sebetulnya ada di desa, yang muncul dari desa hingga menjadi inspirasi bagi semua pihak. Catatan bagi kami, mari sama-sama kita eratkan jabat tangan untuk mewujudkan apapun sebagai kontribusi kita terhadap bangsa dan negeri ini. Saya Bram menyampaikan, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kang Haji. Atur nuhun Kang Haji. Sami-sami.